profilnya si Gilang sendiri gitu ya, dulu masa kecilnya gimana dan seterusnya, dan gue sangat tertarik itu gitu, maksudnya bukan tertarik sama Gilang ya guys. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Bungkus. Seperti biasanya, jagat dunia maya itu nggak pernah berhenti dari yang namanya drama ya. Kebanyakan orang itu sering meluapkan perasaannya atau meluapkan unek-uneknya di sana gitu. Karena buat sebagian orang, dunia maya itu pelampiasan apa yang tidak tercapai di dunia nyatanya dibawa ke sana gitu ya. Dan yang lagi trending banget saat ini adalah soalan tentang bungkus-membungkus. Lemper? Lontong? Bukan ya. Tapi ini ada seorang pria yang lagi tenar banget nih, lagi jadi trending di Twitter ya, karena kasus bungkus membungkus ya guys. Jadi buat Aquilas Room yang biasa ngebahas tentang horror, investigation atau criminal stories, kasus bungkus membungkus ini kayaknya mencakup ketiganya guys. Dari sisi apa? Nanti kita akan bedah sama-sama dan stay tune terus di videonya Aquilas Room. Jagat dunia maya di Indonesia terutama ya, saat ini sedang dihebohkan dengan hadirnya sesosok pria bernama Gilang Aprillian Nugraha Pratama. Panjang banget namanya. Ini kalau Uwan ngisinya lebih dari 2 menit nih, bulet-buletin ya. Orang ini nih lagi heboh banget dan kemudian dikenal dengan sebutan Gilang Bungkus. Kenapa sih dia disebut Gilang Bungkus? Karena memang prakteknya dia itu tentang bungkus membungkus ya. Bungkus membungkus sebenarnya konotasinya positif, tapi karena adanya sosok pria ini nih, bungkus membungkus menjadi hal yang cukup creepy untuk saat ini. Sebenarnya apa sih yang membuat si Gilang ini dapat julukan Gilang Bungkus? Apakah karena dia punya keahlian yang sangat lihai dalam membungkus nasi padang, nasi uduk atau nasi rames? Bukan guys. Sebenarnya apa sih yang membuat si Gilang ini terkenal dengan sebutan Gilang Bungkus? Apakah karena keahliannya yang memang dia jago banget ngebungkus nasi padang, nasi uduk atau nasi rames? Bukan guys. Jadi dia disebut Gilang Bungkus karena memang setiap dia beraksi, dia selalu membungkus korban-korbannya untuk kejahatan yang dia lakukan. Kejahatannya si Gilang Bungkus ini mulai terkuak karena ada salah satu korbannya yang kemudian dia berani buka suara di media sosial gitu ya, tepatnya di Twitter, sehingga banyak menyita perhatian dan itu tiba-tiba booming gitu aja, viral gitu, dan bahkan yang jadi whistleblowernya sendiri pun nggak menyangka kalau kasusnya ini bakal gede banget, dan ternyata setelah dia speak up pertama kalinya banyak banget yang mengaku jadi korbannya. Jadi karena banyaknya korban yang akhirnya ikutan speak up nih, udah jadi kasus ini tiba-tiba langsung viral dan ya kayak spread the nation lah, jadi rame banget, bahkan sampai banyak banget di grup-grup WhatsApp ibu-ibu nih, bahkan ya ibu-ibu militan gitu ya, sampai kayak memperingatkan anak-anaknya jangan sampai menjadi korban seperti ya korban-korbannya si Gilang ini. Jadi si Gilang ini guys punya sedikit keanehan orientasi seksual gitu ya. Jadi kalau orang-orang normal kan ya kayak misalnya gue laki-laki ya gue sukanya sama cewek gitu ya, atau cewek sebaliknya sukanya sama laki-laki gitu kan. Jadi ya enak dipanggil sejoli gitu kan ya. Nah kalau ini si Gilang, dia sudah memang mendeklar dirinya itu menyukai laki-laki dan juga perempuan, padahal dia laki-laki guys. Dan dia bahkan sampai tulis ada kayak postingan gitu di salah satu feed media sosialnya dia bilang kalau ketertarikannya orang-orang bisex itu lebih tertarik ke 70%-nya tertarik ke sesama jenis. Misalnya dia laki-laki maka 70% dia akan suka sama laki-laki gitu. Jadi ya dia udah kayak self declare aja, gue nih bisex gitu loh, gue tuh suka sama laki, gue suka juga sama cewek gitu. Cuman dia si Gilang ini, untuk khusus si Gilang ini, jadi dia lebih tertariknya sama laki-laki guys. Maka buat lo yang ganteng-ganteng, be prepare guys. Nah Gilang, apa sih kejahatannya si bungkus-bungkus ini ya? Aduh panggilannya apa ya enak sih ya. Kalau bungkus tuh jadi gue keinget sama salah satu komentator bola legendaris di Indonesia lah ya, Bungkus Naidi gitu kan, panggilnya Bungkus. Gue juga sempat agak shock juga waktu tahu kasusnya ini bungkus-bungkus gitu kan. Apa sih maksudnya, apakah ada kasus bola atau apa gitu. Dan gue ketika nyari, waduh ternyata ini bungkus, literally bungkus ya. Gue akan jelasin nanti guys detailnya guys. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya guys ya. Si Gilang ini adalah anak salah satu PTN di Surabaya yang kalau gue sebutin namanya lo pasti tahu banget lah ini universitas apa, tapi nanti lo bisa search aja lah. Yang jelas dia mahasiswa ada guys, ngakunya mahasiswa. Terus juga dia itu ngakunya lagi punya proyek atau penelitian. Gue nggak tahu, mungkin dia bilang skripsinya kah atau tesisnya kah, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas
dia mengaku dia lagi meneliti tentang kegiatan bungkus membungkus. Bahkan dia bilang dia lagi punya proyek bungkus membungkus, kan patut untuk dipertanyakan sebetulnya. Dan dia menjerat korban-korbannya dengan motif ini. Dan bahkan gue setelah telusurin ternyata si Gilang ini sebenarnya udah kena kasus yang sama dari tahun 2018 guys. Jadi 2 tahun. Bahkan di 2018 si Gilang itu jadi sebenarnya udah pernah ketangkep basah di 2018, tapi emang dasar ya gue nggak ngerti, mungkin tabiat atau kebiasaan, jadi dia kena lagi kasus yang sama di tahun 2020 guys. Nah Gilang ini mulai terkuak bener-bener kasusnya jadi viral ya, mungkin di 2018 dia ini berhasil menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan kali ya, jadi kayak korban-korbannya kayak udahlah dimaafin lah gitu, mungkin hilaf gitu, atau mungkin kasihan juga ngelihatnya, katanya sih sempat nangis-nangis minta maaf gitu, jadi kayak udah nggak dilanjutin kasusnya. Di 2020 ini di mana eranya netizen itu adalah merasa maha benar jadi ya dia kayaknya sulit untuk minta maaf gitu, karena udah terlanjur nyebar kemana-mana nih. Bahkan sampai salah satu selebgram yang kalau gue sebutin depannya ada au-nya, lu tahu siapa dia, itu bahkan sampai ikutan komentar. Dan banyak juga artis-artis lainnya juga yang ikutan komentar, jadi kayak lu mau nggak nih gue punya lawyer nih, gue tolongin lawyer gue nih, orang ada di mana, ayo kita tuntut gitu. Jadi kayak wah berat lah pokoknya, intinya kayak berat nih yang dilawan itu soalnya netizen guys. Susah. Tadi kan gue sempat di awal bilang ya kalau si Gilang ini kasusnya terkuak karena ada salah satu dari korbannya yang memang dia berani untuk speak up gitu ya. Ini penting banget guys. Lebih notice ya untuk lu perhatiin kalau lu jadi korban atas suatu tindakan yang merugikan diri lu rasa tuh lu mengalami kerugian baik secara materi, fisik ataupun perasaan. Tapi kalau korban perasaan kayaknya banyak banget ya guys. Jadi ya gue nggak tahu itu masuk nggak ya. Tapi kalau lu ngalamin korbannya fisik dan materi dan sebagainya, beranikan diri untuk speak up guys, karena itu penting banget. Jangan sampai lu mendem sendirian, lu depres sendirian, lu punya trauma berkepanjangan, dan itu gak bagus banget buat lu. Ini to be notice ya, sekali-sekali Aquilus Room bener boleh ya. Nah, di akunnya si korban yang berani speak up ini, ya nanti lu bisa lihat nih, gue kasih ya di sini ya, MV Chris namanya. Nah, dia tuh speak up di tanggal 28 Juli ya, dia nge-tweet gitu ya, nulis kalau dia tuh habis ngalamin kejadian yang buat dia tuh nggak nyaman lah intinya gitu. Kayak dia mau curhat aja tadinya, karena kan orang mau curhat di media sosial ya boleh-boleh aja, sah-sah aja ya, punya dia akunnya gitu kan. Dia curhatlah kejadian yang dia alamin, dan ternyata guys, akhirnya dia sendiri nggak nyangka kalau kasus ini bakal viral karena bener-bener banyak banget korbannya guys. Jadi ketika dia curhat itu banyak yang nanggepin tweetnya. Gue juga pernah loh kayak gini kasusnya. Gue bahkan pernah di DM juga sama ke dia minta kayak yang sama yang kayak lu ceritain dan sebagainya. Jadi dia makin ngerasa kayak oh ternyata gue nggak sendiri, dan akhirnya itu yang membuat dia makin berani untuk mengeluarkan bukti-bukti yang valid. Di tweetan pertamanya si MV Chris ini, dia sebenarnya bilang kalau si Gilang ini adalah seniornya dia ya. Tapi ternyata kemudian diketahui bahwasannya dia dan si Gilang Bungkus ini beda universitas guys, jadi nggak bisa dibilang senior juga kali ya. Jadi karena kan beda kampus gitu, mungkin cuman si Gilang ini karena lebih tua ya dianggap senior mungkin sebutannya si MV Chris ini. Dan dia itu kenal sama si Gilang bukan di kampus guys, jadi kenalnya nggak di dunia nyata gitu ya. Gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba kalau menurut pengakuannya si Fikris ini, kita sebutnya Fikri aja kali ya, mungkin namanya Fikri ya. Pokoknya si Fikri ini mengaku dia itu tiba-tiba mendapat satu DM di Instagram dari seorang pria dengan akun namanya Gilang. Tiba-tiba kayak ngedeketin aja, selamat sore deh, dengan ini, pokoknya kayak orang mau kenalan gimana sih. Nah sebagai orang yang mungkin tidak memiliki persepsi buruk pada orang lain, si Fikris ya udah respon aja gitu kan, iya siang juga, kenapa ya, pokoknya mereka ngobrol lahir. Ketika dia ajak ngobrol semakin dalam, nah si Gilang ini mengaku dia adalah salah seorang mahasiswa di salah satu PTN di Surabaya. Kebetulan si Fikri juga kuliah di Surabaya guys. Nah ya udah, akhirnya karena si Fikris merasa ya udah nih sama-sama anak Surabaya, sama-sama anak kampus, tapi yang jelas ya karena ada kedekatan cara background ya, mungkin si Fikri nganggep ya udah dia mau temenan ya karena sama-sama ngampus di Surabaya gitu kan. Ya udah, sehingga si Fikri nggak punya pikiran negatif sama sekali awalnya. Tapi lama kelamaan si Gilang tuh kayak, boleh nggak kalau gue minta nomor WhatsApp lo gitu kan, kayak biar ngobrolnya lebih enak dan seterusnya. Ya udah, Fikri akhirnya ngasih aja nomor WhatsAppnya. Lanjutlah chatnya dari mereka tadinya di Instagram ke chat di WhatsApp gitu, yang lebih private sebenarnya buat gue. Karena ketika lu harus ngasih nomor lu ke seseorang, ya udah privacy lu harus udah siap-siap diacak-acak. Kenapa? Karena ya status WhatsApp kan jadi dibaca sama dia. Pokoknya intinya WhatsApp itu lebih private lah ya. Ya udah, akhirnya karena merasa lebih intim ya, si Gilang juga merasa mendapat angin segar dari si Fikri ya, karena dia minta nomor dikasih juga. Ya
udah makin beranilah si Gilang, dia menyampaikan kalau dia itu punya project tentang bungkus membungkus gitu ya. Udah mulailah ngerayu-rayu, boleh nggak kamu jadi subjek penelitiannya saya, dan seterusnya dan seterusnya. Si Fikri ini entah karena polos, entah karena juga dia ya itu tadi good boy gitu ya, yang nganggep semua orang itu baik gitu ya, dan dia percaya-percaya aja gitu. Akhirnya si Fikri tuh kayak, lu mau minta tolong apa mas gitu kan, terus dia bilangin, nah ini deh aku lagi punya penelitian, kalau penelitian aku tuh lagi bahas tentang bungkus membungkus, nanti gimana reaksi orang yang dibungkus dan seterusnya. Sehingga si Fikri juga awalnya kayak, ini udah aneh nih gitu kan, tapi karena mungkin dia nggak enak karena si Gilang ini ngakunya dia senior gitu ya, ngakunya dia tuh anak kampus yang udah semester 10 gitu ya. Ya udah, akhirnya si Fikri iyain aja gitu. Sampai akhirnya dipaksa-paksa ya. Karena dari gue baca runtutan chatnya, kayaknya si Gilang ini memang ada pressure gitu, penekanan di chatnya apa, sehingga si Fikri tuh ya terpaksa mau nggak mau bantuin karena kasihan gitu. Sempet sampai ya tolonginlah deh demi Allah, sampai bawa-bawa nama Tuhan men. Itu aduh kacau nih si Gilang nih. Kalau buat gue pribadi nih ya, opini gue loh, bukan bukan mau menjudge orang lain atau bahkan sampai korbannya, bukan. Gue sangat bersimpati dengan para korbannya si Gilang. Tapi kalau gue pribadi, kalau nerima chat dari cowok yang tiba-tiba minta sesuatu, tapi yang ini bahkan nggak kenal ya guys, bukan temen gitu, bukan real life friends gitu ya. Kalau mungkin kalau temen lu kenal di dunia nyata, lu biasa hangout bareng dia, mungkin lu masih agak ya udahlah tolongin gitu. Tapi kalau orang lain, lu kenalan lewat medsos, ini buat pelajaran ya guys. Di medsos itu ya bahkan kalau postingannya agama belum tentu orangnya seberagama itu gitu ya. Apalagi ini dia jelas-jelas di medsosnya itu udah tulisan biseksual gitu ya. Kalau gue pribadi, goblok. Ya udah, akhirnya si Fikri setuju guys mau nolongin si Gilang, dan ya udah si Gilang ngasih kayak, sebenarnya nih Fikri sama Gilang ini virtual ya, jadi by WhatsApp. Bayangin men, lu penelitian apa yang lewat WhatsApp doang, nggak ditemuin subjek penelitian lu, bahkan nggak ditemuin, nggak taken kontrak. Aneh sebenarnya, udah banyak banget keanehannya sebenarnya. Cuma ya lagi-lagi atas dasar nggak enak tadi ya, kasihan tadi, sehingga si Fikri iya aja gitu. Ya udah nanti kamu ikutin ya apa yang aku suruh gitu kan. Si Gilang nyuruh, ya udah kamu berbaring, kamu minta cari temen kamu, salah satu temen kamu yang ini bahkan kriterianya dikasih sama si Gilang nih, yang harus ganteng lah, tingginya sekian, beratnya sekian. Udah minta tolong nyusahin nih orang nih, kampret emang nih. Gua pas lihat kayak gitu tuh kayak, ini gua kalau jadi Fikri, gua kayaknya ya udah lu ketemu aja deh sama gue deh, lu maunya apa gitu kan. Jadi ngeselin gitu, udah minta tolong, udah ditolongin ngelunjak gitu loh. Lu cari temen ya yang mau ngerekamin lu, nanti lu bakal dibalut pakai lakban gitu. Jadi men, gila men, orang ini dilakban mulutnya, matanya kayak ditutupin. Gimana sih, lu pernah lihat jenazah kan ya, kayak gitu kira-kira. Cuman kalau jenazah masih diikat, masih lebih manusiawi daripada ini dilakban. Lu kan bayang ya, taruh lakban di mulut itu ketika ini gua kan jenggotan nih gitu, kumisan gitu ya guys. Jadi kalau taruh lakban sini, wah ngikut semua ini, waxing itu mah ya. Jadi ya udah Fikri ditelentangin gitu, posisinya tuh kayak jenazah aja. Cuman kalau jenazah mungkin gini ya, setahu gue jenazah tuh gini kebanyakan. Tapi ini enggak, jadi kayak mumi. Nah kayak mumi gitulah ya, tangannya di bawah gitu, terus dilibetin pakai lakban. Abis itu si Gilang belum cukup puas dengan itu, minta si Fikri itu dibungkus menggunakan kain jarik. Oh shit, creepy man. Lu tahu kan kain yang buat nutupin jenazah, kebanyakan kalau di Indonesia itu kalau jenazah sebelum dikafanin ya, kalau nggak salah sebelum dikafanin. Nah intinya kalau misalnya masih ada keluarga yang masih mau lihat jenazah untuk terakhir kalinya, jenazah di Indonesia itu ditutup pakai kain batik gitu guys, itu disebutnya kain jarik ya. Pokoknya itulah yang dipakai untuk si ngebalut si Fikri ini, ngebalut ya literally, yang lu dibelit-belit gitu guys, bukan cuma ditutup. Bahkan gue bilang jenazah tuh lebih manusiawi daripada si Gilang ini nih. Kalau gue pribadi ya, opini gue nih ya, udah kayak main blown banget nih, penelitian apa nih yang sampai ngebelit-belit orang gini. Aduh men, pakai kain jenazah pula gitu, yang iya bahkan gue bilang tadi jenazah lebih manusiawi. Kenapa? Karena jenazah cuma di kayak lu pakai selimut ditutupin gitu aja. Jadi kalau ada orang mau lihat untuk terakhir kalinya, tinggal dibuka, masih bisa napas itu jenazah kalau masih hidup ya. Ini orang hidup dibelit pakai kain, ini maunya apa coba? Ya udah tuh nanti, wah pokoknya fotonya ada nanti di sini ya guys, lu lihat sendiri deh. Pokoknya fotonya tuh udah creepy banget buat gue ya. Dan ya udah nggak cukup sampai di situ, bahkan si Gilang tuh masih
ngasih instruksi-instruksi lain yang lebih gila lagi guys. Jadi kayak ya udah sekarang gantian temen kamu yang digituin dan sebagainya dan seterusnya, diikutin tuh sama si Fikri. Masih ada salah satu momen ketika ini kan tadinya berdua nih si Fikri sama temennya yang tadinya tugasnya ngerekamin, terus sekarang gantian nih disuruh si Gilang, si Fikrinya yang rekam, temennya yang dibelit tadi pakai lakban dan kain gitu ya. Terus ya ini ada si C nih, kita sebutlah A B C lah ya. Si C ini datang mungkin niatnya mau main sama si Fikri, tiba-tiba ikut jadi korban guys. Sehingga dibilang, "Dek, itu siapa? Teman kamu ganteng juga." Ini kan bajingan ya. Kalau gua karena gua cowok gitu ya, kayak ini ada cowok ngomong, "Itu siapa? Ganteng juga ya." Udah tanda tanya besar nih kalau buat gua nih. Apalagi nih orang kita belum pernah ketemu, belum pernah kenal di dunia nyata guys. Jadi udah sangat anomali lah ya. Ya udah akhirnya si Fikri bilang ini temen temen saya. Terus kata si Gilang dengan tanpa dosanya ngomong, "Itu kayaknya bisa juga tuh deh untuk dibungkus." Oh, lu kata permen sugus. Ya udah nih, saking kesalnya sih gue begitu baca gitu ya. Dan ini gue baca dari salah satu korbannya aja yang speak up ya, yang menjadi sumber berita ini viral aja gitu. Kalau dijabarin semua korbannya kagak kelar 3 hari nih video nih. Ya udah pokoknya si Gilang akhirnya minta yang ketiga si C tadi ya, gue nggak tahu siapa namanya, yang jelas dia tuh akhirnya dilakban juga guys. Lu bayangin kalau gue nih jadi si C ya, lu gue lagi datang pengen main sama temen gue tiba-tiba dilakban, waduh ngajak ribut ya. Pokoknya udah ya dijelasin lah mungkin ya, nih gue lagi nolongin salah satu senior dari kampus A misalnya gitu kan. Ya udah tiba-tiba ya udah deh akhirnya pasrah gitu temennya yang ketiga nih. Dilakban, dililit. Cuman ketika prosesi berlangsung kan nih si Gilang ini tuh cukup lama ya. Oh iya gue lupa jelasin ya guys. Jadi waktu si Fikri pertama dibelit guys, lu bayangin ya, nih orang dibelit pakai lakban dan pakai kain lurik tadi ya. Itu dikirim fotonya kan si Gilang tuh bilang ya nanti saya akan kasih instruksi selanjutnya gitu ya. Jadi sebelum dikasih instruksi jangan diapa-apain dulu posisinya gitu. Nah lu bayangin Fikri nahan posisi dibelit tadi 3 jam guys. Kebayang ya 3 jam lu jenazah aja kalau lu ditutupin itu paling sejam 2 jam, habis itu dikafanin ya dikubur. Ini 3 jam orang hidup, mulut tutup, hidung ketutup, wah pokoknya udah bener-bener wah kebelit semua ya. Ya pocong aja cuman sampai mukanya dikasih lihat nih, kalau makanya gue bilang nih kalau pocong masih bisa hidup, bisa napas nih, ini masih napas. Ini orang masih hidup dibelit semuanya nggak dikasih ruangan buat napas gitu ya. Aduh, men. Kalau mau-moan gitu ya 3 jam di dalam kain begituan gitu ya. Gua nggak ngerti lah. Mungkin karena nih si Fikri good boy banget ya. Tapi kalau gue sih udah gue ajak berantem sih guys. Nah ya udah akhirnya teman keduanya pun mungkin sama, cuman nggak dijelasin berapa rentang waktunya nih yang teman keduanya. Nah teman ketiganya nih guys masuk nih yang gue bilang nih di tengah prosesi tadi guys, si teman yang ketiga kagak kuat ternyata guys. Siapa juga yang kuat di dalam belitan lakban sama kain gitu ya. Pengap lah buset dah, panas men bus. Ya udah akhirnya ngomong, "Fik fik fik, udah deh gue kayaknya nggak kuat nih, udahan ya, gue nggak mau jadi subjeknya gitu ya." Ya udah si Fikri nyampein dong ke si Gilang gitu kan, "Bang, maaf ini teman saya nggak kuat, udahan ya, teman saya cukup saya sama tadi yang kedua aja gitu, yang tadi pertama megangin kamera itu guys." Ya udah, tapi si Gilang tiba-tiba marah-marah guys, udah minta tolong dia malah, "Jangan gitu dong deh, kamu melanggar kesepakatan sama saya." Lah kesepakatan apaan? Tanda tangan di atas materai kagak. Drama lah si Gilang, emang dasar ya mungkin punya kelainan kepribadian dan seterusnya gua nggak ngerti. Cuman si Gilang tuh langsung jadi kayak pura-pura sakit gitu, kayak, "Nih gue kambuh penyakit gue nih gara-gara lu nggak mau gue atur, lu neken gue." Pokoknya jadi kayak Fikri yang salah kondisinya gitu. Padahal si Fikri nolak itu karena ya ini temen gue gitu, temen gue udah nggak kuat, udah cukup gue sama yang tadi kedua tuh ya. Jadi ya si Gilang tetap pokoknya gue nggak mau tahu lu bikin gue sakit gitu, bikin vertigo gue kumat, jadi ngaku punya penyakit vertigo. Padahal ya orang yang vertigo aja nggak gitu-gitu amat ya. Saking drama queennya ya si Gilang ini laki-laki, ampun dah. Ya udah dia ngomong gini, "Pokoknya kalau kamu nggak ngikutin apa yang aku mau deh, aku tuh bisa pusing, kumat, penyakit aku dan seterusnya, bahkan gue bisa bunuh diri tiba-tiba." Lah lu siapa? Lu kagak pernah kenal, kagak pernah ketemu, cuman kenal di Instagram terus kenal di ngechat di WhatsApp, tiba-tiba lu bilang mau bunuh diri gara-gara WhatsApp. Ya kagak kagak ada kontribusinya juga kehidupan lu di hidup gua gitu kalau gua pribadi ya. Si Fikri minta maaf lah di situ mungkin karena takut ya. Gue juga mungkin kalau diancam begitu juga akan mikir, ya udahlah gue minta maaf aja biar selesai gitu kan.
Nggak cukup sampai di situ, Gilang langsung mulai dramanya kayak nggak dibales gitu chatnya. Tiba-tiba sehari kemudian itu kan dia berantem mungkin malam gitu ya. Pokoknya paginya tiba-tiba si Fikri karena udah apa punya kontaknya si Gilang, dia bisa baca dong statusnya Gilang. Si Gilang ini bikin status yang aduh drama queen lagi gitu kan yang kayak bagi siapapun kondisinya Gilang lagi drop. Pokoknya pokoknya ngasih tahu kalau dia lagi sakit nih. Gue nggak tahu siapa yang ngetik ini, tapi kalau gue sih yakin banget 100% bahkan ya. Ya udah 99% dah ya, 100% milik Allah lah ya. Kalau gue 99% aja. Gua 99% yakin yang nulis status ini adalah Gilang. Tapi dia tulisannya itu kayak seolah-olah yang nulis ini anggota keluarganya, entah ibunya, kakaknya, atau bapaknya, atau engkongnya, pokoknya itulah ya. Jadi sehingga Fikri tuh langsung ngechat tuh pas baca status itu, karena takutnya Gilang drop ini sakit ini karena semalam berantem sama gua gitu. Jadi si Fikri merasa punya salah mungkin ya, atau andil dalam sakitnya si Gilang, lihat dari status dari by the way ya. Ya udah si Gilang ngirim WhatsApp nih, Bu, Mbak, Kakak atau siapapun ini, pokoknya semalam pokoknya kemarin Mas Gilang berantem sama saya. Pokoknya gitu lah ya. Si Fikri ngasih tahu kronologisnya dia. Terus tiba-tiba orang ini jadi kayak nyerang balik si Fikri gitu ya. Ya karena gue yakin banget ini Gilang nih sebenarnya. Orang ini emang udah dasarnya punya penyakit kejiwaan sih menurut gue gitu. Jadi kayak oh kamu yang bikin si Gilang tuh jadi ini, kamu kan yang neken dan seterusnya. Jadi pokoknya nyalin si Fikri. Sampai si Fikri tadinya sabar, 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 akhirnya marah juga dia. Ya pokoknya dia ngomong, ya Bu, saya kan cuman bilang saya udah nolongin, niatnya nolong dan saya udah tolongin, tapi ini temen saya nggak kuat kok dipaksa sama Mas Gilang. Saya udah baik-baik ngasih tahu Mas Gilang dan seterusnya. Nah di situ lagi-lagi chatnya cuman di read. Ya udah, pokoknya intinya rame terus si Fikri karena merasa, aduh kayaknya gua nggak bisa nih kalau diem aja kayak gini gitu kan kayak emang gue salah ya kalau emang sampai si Gilang ini ternyata kenapa-napa. Si Fikri mungkin takut dipersalahkan gitu sehingga akhirnya si Fikri pertama kali buka suara dia kayak nge-share ceritanya ini ke salah satu grup WhatsApp-nya dia. Nggak dijelasin sih grup WhatsApp-nya apa gitu, tapi yang jelas dia punya grup WhatsApp isinya teman-temannya dia gitu. Dia jadi kayak cerita, gua si B sama si C ya temannya dia yang dua tadi juga jadi korban, gue ngalamin satu kondisi yang aneh deh kayak gini runtut lah semua. Tiba-tiba guys di grup WhatsApp itu rame dong, bukan rame karena apa ngujat si Gilang, bukan ramenya cuman karena semua yang ada di grup, bukan semua sih, kebanyakan yang ada di grup WhatsApp itu ternyata pernah jadi korbannya si Gilang. Anjay, it's awkward moment buat gue ya gitu. Jadi kayak aneh aja gitu loh, tiba-tiba pas ngomong ternyata semuanya pengen ngomong tapi tuh malu gitu loh. Terus si Fikri tuh cuma jadi kayak bola ledakan kecil pertamanya aja, tiba-tiba di belakang bum 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 banyak yang cerita, gue juga pernah, gue juga nih, gue bahkan nih ada fotonya. Jadi rame lah sehingga si Fikri tuh kayak emes gitu mungkin ya, dia ngeramein lagi di media sosial dia yang lain ya kayak Twitter ya. Tiba-tiba di Twitter makin banyak lagi yang ikutan komen, sampai ada salah satu akun yang gue nggak tahu ini real atau enggak, gue nggak ngomong ini pasti benar atau tidak gitu ya, nanti kalian bisa cek lagi juga. Ada salah satu akun Twitter dengan nama Pokari Sweet awalnya nih ya, dia ngaku kalau dia juga korbannya si Gilang, bahkan dia lebih parah guys. Karena kalau si Fikri ini tadi lewat virtual, WhatsApp ke WhatsApp gitu ya. Ini si Pokari Sweet ini tuh dia ngalamin pelecehan seksual juga bahkan sampai sama si Gilang ini ya. Jadi karena mereka itu ketemu secara real, di real life gitu ya. Dia dilakbanin sama si Gilang, terus dibelitin kain, dan dia bahkan sampai dipegang alat, pokoknya gitu lah ya, sampai dipegang alat vitalnya, terus ya dilecehin secara seksual si Pokari Sweet ini ya. Cuman nggak tahu kenapa berapa lama kemudian tweet ini di take down, terus tiba-tiba muncul lagi akun namanya Anak Diam dan Baik gitu ya, kalau di nickname-nya gitu, tapi nama akunnya adalah @kingbangtal. Ini naasnya ketemu sama Gilang di real life gitu ya, jadi kayak dia yang ngelakbanin, yang ngainin itu si Gilang sendiri, si tukang bungkus ini sendiri gitu ya. Buat gue yang nggak punya ketertarikan, alhamdulillah nggak ketertarikan sama pria, nggak ada gitu. Jadi jijik gue gitu, jijik sama perilakunya si Gilang ini gitu ya. Ya udahlah, buat lu bro, ya stay strong lah ya buat korban-korbannya. Gue juga prihatin banget buat kalian, dan semoga kalian menangin kasus ini dan bisa diusut lah sampai tuntas si Gilang-Gilang ini supaya nggak ada korban-korban berikutnya guys. Karena bahkan sampai di jagat maya itu ya, dia ini si Gilang ini nih dijuluki the next Reinhard Sinaga. Lo pasti pernah ingat lah ya, yang sampai orang Indonesia terkenal banget di Inggris, tapi bukan karena prestasinya ya, karena dia juga memangsa pria-pria. Aduh, jadi korbannya, aduh geli banget dah gua.
Ih, merinding gua. Ya pokoknya, jadi semoga di Indonesia nggak ada lagi Gilang-Gilang atau si Reinhard-Reinhard selanjutnya gitu ya. Kan banyak orang yang bilang itu kebebasan memilih, suka sama lawan jenis apa mau sesama jenis. Kalau gue pribadi sih kenapa lu harus suka sama sesama jenis itu sih. Lu masih bisa ada yang halal, ada yang boleh gitu ya. Lu diciptain laki-laki sama wanita gitu. Gue salah satu orang yang nggak percaya kalau ada yang dilahirin langsung begitu, nggak ada. Itu semuanya terbentuk karena ya faktor lingkungan mungkin atau faktor juga trauma mungkin yang pernah dialami. Nah, ini khusus untuk hal ini mungkin nanti akan ada part 2-nya ya kalau memang kasus ini udah clear semuanya, udah terusut semuanya. Karena untuk sampai saat ini belum ada detail dari profilnya si Gilang sendiri gitu ya. Dulu masa kecilnya gimana dan seterusnya. Dan gue sangat tertarik itu gitu. Maksudnya bukan tertarik sama Gilang ya guys. Bukan, bukan, bukan. Tertarik sama profilnya si Gilang gitu. Aduh, kok gue jadi salah, salah tingkah gini sih. Ya pokoknya gue pengen ngebahas kenapa sih yang menyebabkan si Gilang ini sampai dikenal dengan sebutan bungkus. Bahkan guys, nggak cukup sampai di Twitter aja ramenya, hebohnya, ributnya, nggak di situ doang. Berimbas juga ke media sosial lainnya yaitu Instagram guys. Dimana ketika ini rame kasusnya, memang ada beberapa pihak ya yang memang kita sama-sama ketahuin ada oknum-oknum yang memang seringkali muncul di tengah keributan yang ada di dunia maya gitu ya. Jadi kayak dimana ada ribut di dunia maya, dia akan selalu ada. Siapa lagi kalau bukan Aukarin. Tapi guys, gue sedikit appreciate juga sih buat Aukarin sebenarnya. Untuk kasus kali ini dia bukan berada di pihak yang kontroversialnya nih. Jadi dia tuh kayak berusaha membela korban-korbannya gitu. Dia langsung kayak ngebales postingan dari si MV Chris ya. Dia ngomong ini posisi si Gilang saat ini di mana dan gue ada lawyer. Nanti gue akan minta kaji lawyer gue untuk bisa nggak si Gilang ini diseret karena hukum gitu. Jadi kayak mau bantuin korban-korbannya ini. Dan juga si Awkarin bahkan sampai terlibat cekcok juga dengan salah seorang stand up comedian ya, Babe Cabita lah. Dia tuh ngeposting akun di Instagramnya. Sebenarnya buat gue sih ini kayak anekdot ya. Sebenarnya bukan kayak ngeledekin si korban, tapi ngeledekin si Gilangnya. Cuman netizen ya, by the way, Indonesia gitu ya. Jadi banyak juga yang berpersepsi kayak si Babe Cabita ini nggak ngargain korban-korbannya si Gilang gitu. Jadi posisinya Babe Cabita duduk di kursi sambil dilakban gitu, pakai singlet doang dengan mukanya yang unyu itu ya. Ya udah dia terus ngasih captionnya itu loh kayak Lang, posisi adek udah benar belum gitu. Jadi kayak sebenarnya ini anekdot ngeledekin si Gilangnya gitu kayak masa sih lu demen yang begini gitu. Itu sebenarnya sih satir lah ya. Cuman mungkin karena salah tangkap atau gimana gua nggak ngerti atau mungkin selera humornya yang beda level ya. Ya udah ribut juga sama fansnya Babe Cabita gitu ya. Tapi yang jelas sudah rame dan nggak cukup sampai di situ aja, bahkan sampai ada salah seorang juga dia namanya sering muncul ketika lu search tentang stand up comedy. Siapa lagi kalau bukan Ko Ernest. Si Ko Ernest ini cuman gara-gara pernah foto bareng si Gilang berduaan rame dihujat, ikut-ikut dihujat. Wah, nih ada apa nih dengan Ko Ernest? Apakah Ko Ernest pernah dibungkus juga? Ya namanya juga netizen Indonesia ya guys ya. Ya sulit lah untuk dibendung gitu. Hasrat-hasrat mengetiknya dengan tanpa menggunakan pikiran-pikiran. Nah, itu udah langsung aja gitu. Langsung, "Kok pernah jadi korbannya juga?" Sampai si Ko Enes akhirnya ngasih klarifikasi guys. Jadi menurut pengakuannya Ko Enes itu dia bisa foto sama si Gilang dan viral di media sosial itu karena waktu itu kondisinya Gilang itu nonton filmnya yang digarap sama Ko Enes yaitu The Impersonate sampai 12 kali dan di bioskop guys. Orang normal mana yang nonton film yang sama sampai berkali-kali dan di bioskop lo ketahuan ya kalau nonton di bioskop sekali nonton gocap aja ya 12 kali udah berapa duit itu ya. Jadi cuman ya klarifikasinya Ko Ernest buat gue bisa gue terima karena mungkin sebagai seorang produser atau pembuat filmnya buat dia itu ya si Gilang ini ya ladang duit cuan 12 kali nonton bye lu ketahuan lah ya kalau ada 2.000 orang kayak dia kaya tuh tamakin kaya Ko Ernest ya gitu. Artinya ya udah, masa terus dia ngomong ya kenapa kalau misalnya ada fans gue yang minta foto sama gue, bahkan dia nonton film gue 12 kali di bioskop gitu, masa dia mau minta foto aja nggak gue kasih sih? Kondisinya kan saat itu kok Ernest nggak tahu kalau si Gilang ini penjahat kelamin juga gitu. Oke guys, kita udah mau sampai juga di akhir video ya, di akhir pembahasannya Aquila Strum tentang Gilang Bungkus. Gue cuma mau ngasih tahu kalau si Gilang ini sebenarnya mengidap penyakit juga sih, penyakit apa? Penyimpangan orientasi seksual gitu ya. Jadi dia mengidap penyakit yang namanya itu fetish ya. Tapi ini fetishnya dikenal dengan fetish kain. Gue nggak ngerti apaan ya. Gue karena belum pernah ngalamin ini dan mudah-mudahan nggak akan pernah ngalamin ini najis banget gitu ya. Ya yang jelas dia merasa
terangsang atau dia punya gairah gitu ketika ngelihat ada orang yang ditutupin pakai kain lurik yang dimana biasanya di Indonesia kain itu digunain untuk nutup jenazah guys. Jadi kalau gua yang normal ngelihat itu creepy anjir. Jadi kayak ngelihat mayat terus kok lu bisa terangsang, duh men. Ngeri ya, ngeri ya. Ini kalau diterusin nauzubillah min zalik ya. Jangan, untungnya udah ke blow up sekarang. Ini ada kemungkinan juga mungkin nanti dia bener-bener pakai mayat betulan nih buat ngerangsang dia karena setahu gue penyakit-penyakit yang kejiwaan kayak gitu levelnya kayak up terus sama kayak orang pakai narkoba gitu ya. Jadi kalau lu pakai dosis pertama misalnya 5 mili ya jadi besok 10, 15 dan seterusnya. Nah, ini juga sama nih. Kalau sekarang lu pakai orang yang masih hidup dan orang ini nggak diapa-apain ya, nggak sampai mati gitu. Ya bisa jadi kedepannya bisa lebih parah dari itu dan ya alhamdulillah sekarang udah terbongkar. Dan untuk para korban-korbannya Gilang Bungkus, gua harap lu semuanya mau speak up, semua kasih kasus ini supaya terang benderang dan nggak ada yang salah paham. Bener-bener buktiin kalau emang lu pernah jadi korbannya, ngomong aja dan nggak usah malu karena nggak akan ada yang, insya Allah ya, kalau gue pribadi ya, dari opini gue sih kayaknya nggak akan deh lu bakalan jadi lu yang disalahin sih, mudah-mudahan enggak gitu ya. Jadi speak up aja supaya kasus-kasus ini nggak terjadi lagi. Motifnya kayak gimana sih, awal pendekatannya kayak gimana. Jadi orang-orang lain yang jadi calon-calon korban tuh tahu, oh ada loh ternyata kasus kayak begini diawali dengan begini. Ya itu buat pelajaran buat kita semua. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian semua, terutama buat si MV Chris ya yang pertama kali berani untuk ngungkapin kasus ini sehingga jadi viral dan banyak banget yang ngaku juga jadi korbannya dengan bukti-bukti lainnya. Ya udah, gue doain mudah-mudahan kalian semuanya bisa, kalau misalnya ngalamin trauma ya bisa pulih dari trauma, dan kalau emang lu sampai ngalamin gangguan psikis ya, depresi sampai bahkan mau bunuh diri, down banget gitu ya, gua minta banget sama kalian, di Indonesia pun sekarang saat ini udah banyak banget psikiater yang bagus dan kalian bisa datang ke mereka gitu ya. Nggak apa-apa, jangan punya stigma datang ke psikiater itu harus gila dulu, enggak. Karena gua yakin banget ya, Aquilas Room yakin banget, yang namanya masa depan itu masih bisa dirubah guys. Semoga kalian bisa ngambil good side-nya dari apa yang Aquilas Room kali ini sajikan dan bisa ninggalin bad side-nya. Kalau bisa nih yang bad side-nya ini ya diperbaikin. Kalau misalnya kalian punya masalah, punya apa, ayo speak up. Dan saat ini kalian punya yang namanya media sosial. Gunakan dengan bijak, tapi juga jangan sampai salah menggunakan media sosial karena ya kasus ini diawali dengan mereka kenalan di media sosial guys. Jadi hati-hati banget karena nggak semua yang lo kenal di media sosial sebaik dengan apa yang mereka posting gitu ya. Oke, akhir kata gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian para penontonnya Aquilas Room yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan gue harap kalian semuanya sehat selalu, bahagia hidupnya, diberkahi dengan kelimpahan rezeki dan seterusnya. Makanya karena gue udah doain, ayolah lu bantuin kita juga buat subscribe channel ini, klik ini, jangan pelitong ya. Terus di sebelahnya ada tombol bel kecil, klik juga biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Aquilas Room. Terus juga gue minta tolong lagi, cerita ini lagi viral nih guys, ayo dong viralin juga Aquilas Room ya kan. Klik share video ini ke semua akun media sosial kalian, kita ramaikan jagat dunia maya dengan video ini guys. Tinggalin juga likes-nya, jempolnya nih ya. Video kemarin gue sempat senang banget ya karena banyak banget tiba-tiba yang nge-views video gue. Terus ya gue sedihnya apa, viewsnya nggak sebanding sama likes-nya. Apa yang nonton gue tiba-tiba nggak punya jempol, gue mau absen ya guys ya. Jempol kalian mah itu berarti loh buat kita. Ya tolong ya, kasih ya. Ngemis-ngemis gitu, gue najis banget. Ya pokoknya kalau lu suka video ini lu boleh like, tapi kalau nggak suka lu juga boleh unlike, terserah, itu hak lu. Dan komen yuk kalau mau diskusi barengan sama Aquilas Room atau mau request sesuatu atau lu punya hipotesis ya atas kasusnya si Gilang Bungkus ini ya. Oke guys, anyway by the way, Baswe, gue terima kasih banget ya buat kalian semua, berkat dukungan kalian semua, gue tuh merasa sangat bersemangat untuk ngonten gitu ya, karena dalam beberapa hari ini ya channel gue lumayan growth-nya ya, walaupun kita masih baru. Gue harap sih kalian mau bantu dan jadi subscriber pertamanya Aquilas Room gitu. Dan kalau gue udah bisa sampai 1000 subscriber, gue mau ngasih giveaway kecil-kecilan. Apa giveaway-nya? Permen subus yang dibungkus. Bercanda. Oke guys, thank you banget dan see you on the next video.